Oke, sekarang kalian ada di channel gue lagi. Hari ini gue akan ngebahas soal kriminologi lagi, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh analisis kriminologi dan viktimologi terhadap beberapa kasus, khususnya kasus penipuan ya yang gue bahas sebelumnya. Nah, kali ini gue akan ngebahas penerapan kriminologi forensik dalam proses internal audit forensik. Kalau kita ngomongin internal audit, pasti yang ada di dalam pikiran kalian adalah audit keuangan. Dan kalau kita ngomongin soal internal audit, pasti yang ada di dalam pikiran kalian adalah sebuah organisasi. Ya memang benar gitu loh. Kalau ngomongin audit pasti audit keuangan, audit organisasi. Tapi dalam hal ini audit itu bukan cuma audit keuangan. Dan pastinya yang akan kita bahas pasti audit organisasi, baik itu pelaksanaan program ataupun audit tahunan gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin forensik, pasti yang ada di dalam pikiran kalian adalah pengungkapan kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan kejahatan. Iya benar banget gitu loh. Apalagi kalau konteksnya itu internal audit forensik. Pasti yang ada di dalam pikiran kalian adalah mengungkap korupsi atau mengungkap fraud. Ya memang benar. Dalam hal ini kita akan membahas penerapan kriminologi forensik dalam internal audit forensik. Nah, inti utama dari pembahasan ini adalah bagaimana penerapan kriminologi forensik itu sendiri gitu loh. Nah, tapi sebelum kita langsung ke inti daripada kriminologi forensik, pastinya kita harus ngebahas internal audit forensiknya sendiri, ya. Nah, dalam hal ini ya, internal audit forensik, internal audit sendiri ya, untuk internal audit sendiri itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, audit keuangan. Kedua, audit operasional. Ketiga, audit legal atau kepatuhan. Baru nanti yang terakhir adalah mencari suatu kejahatan di balik tindakan-tindakan yang berhubungan dengan organisasi, ya. Internal audit forensik untuk mencari suatu tindakan yang berhubungan dengan korupsi atau fraud. Nah, dalam hal ini pertama audit keuangan. Nah, untuk audit keuangan ini kan identiknya dengan akuntansi, dengan laporan keuangan, itu pasti. Tapi di sini gua nggak akan ngebahas masalah bagaimana kita melihat sebuah laporan keuangan, bagaimana kita melihat sebuah pencatatan akuntansi, karena itu pastinya anak akuntansi yang bisa gitu loh. Pastinya orang yang berlatar belakang akuntansi, orang yang berlatar belakang keuangan yang bisa. Nah, tapi dalam hal ini gue akan membahas administrasi keuangannya gitu loh. Dalam sebuah laporan akuntansi, dalam sebuah laporan keuangan, kalau kita mau mengauditnya, itu banyak hal-hal pendukung. Contoh misalnya mutasi bank, atau misalnya rekening koran, rekening bank misalnya. Nah, dalam hal ini laporan akuntansi atau laporan keuangan itu dalam proses audit itu dilihat apakah laporannya itu bisa dijelaskan secara logika, apakah laporan itu masuk akal. Logika yang gue maksud di sini adalah logikanya orang yang berlatar belakang akuntansi atau orang yang berlatar belakang keuangan. Ya. Jadi apakah sebuah laporan keuangan itu masuk akal atau enggak gitu, dapat dijelaskan atau enggak, ada anomali atau enggak gitu loh. Pastinya didukung dengan dokumen-dokumen yang sebelumnya gue jelaskan. Ada mutasi bank misalnya, atau ada rekening koran atau rekening perbankan untuk melihat penambahan dan pengurangan misalnya dalam rekening tersebut. Terus juga ada yang namanya faktur untuk melihat penjualan dan pembelian misalnya. Nah, dalam hal ini ya, jika sebuah laporan akuntansi atau laporan keuangan sebuah organisasi ditemukan banyak hal-hal yang tidak masuk akal, ditemukan banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Nah, itu
pastinya harus didukung dengan dokumen-dokumen yang gue jelaskan tadi gitu loh. Ya, kira-kira sesuai atau enggak, dokumen-dokumennya lengkap atau enggak. Misalnya kita mengaudit sebuah program, misalnya, nah itu dalam sebuah program ya, seandainya ada proses jual dan ada proses pembelian ya, itu pastinya kan ada faktur untuk melihat pembelian tersebut gitu loh. Belinya di mana, harganya berapa, jumlahnya berapa gitu loh. Kalau seandainya suatu program itu kita pakai jasa serabutan, misalnya serabutan itu misalnya orang, misalnya kita membangun sebuah proyek misalnya, itu kan pasti ada kuli yang kita bayar gitu loh. Nah, seandainya yang kita audit adalah program yang menggunakan tenaga kerja tambahan, ya berarti kan harus ada daftar nama-nama orangnya tuh, ya. Harus ada daftar nama-nama orangnya yang kita bayar berapa orang, nama-namanya siapa, dibayarnya dengan harga berapa, dibayarkan dengan cara apa, dengan cara transfer bank misalnya. Kalau ada transfer bank ya berarti harus ada riwayatnya tuh, riwayat transfernya gitu loh, di dalam rekening koran bank tersebut gitu loh. Terus juga kalau seandainya dicairkan juga harus ada transaksinya juga gitu loh, laporan mutasinya juga gitu loh. Nah, itu tuh administrasi keuangan yang harus lengkap gitu loh. Jadi laporan akuntansi atau laporan keuangan gitu loh, ya harus ada dokumen-dokumen itu. Cuman di sisi lain ya, kita juga harus bisa membandingkan dengan laporan perencanaan. Ya, misalnya sebuah program nih, di dalam dokumen perencanaannya, atau bukan laporan perencanaan ya, tapi dokumen perencanaan. Dalam dokumen perencanaan itu ya, kita misalnya membeli komputer 10 dengan nominal 100 juta misalnya, beli tinta, terus beli meja ya. Itu kita harus ngelihat kira-kira di dalam dokumen perencanaan itu nominal uangnya berapa sih? 200 juta misalnya. Nah, dalam hal ini di dalam dokumen perencanaan itu juga ada pengeluaran lain-lain gitu loh. Misalnya pengeluaran lain-lain itu di angka 20 juta misalnya. Berarti kan dalam dokumen perencanaan itu anggarannya anggarannya 220 juta, yang dimana pengeluarannya yaitu 200 juta dari semua program untuk pengeluaran, tapi kan ada pengeluaran lain-lain itu 20 juta. Pengeluaran lain-lain itu juga harus dibuktikan dengan apa? Dengan dokumen pendukung, kayak misalnya faktur untuk melihat pembelian misalnya. Terus juga kan kalau dalam mutasi dan rekening koran juga kelihatan, misalnya untuk beli ditransfer kemana, dicairkannya kapan misalnya. Nah, itu untuk audit keuangan sendiri ya. Jadi dalam audit keuangan kita melihat masuk akal nggak nih pencatatannya gitu loh, pencatatan akuntansinya bisa dijelaskan secara logika nggak, semua angka-angka yang di atas kertas di dalam sebuah laporan keuangan, di dalam sebuah laporan akuntansi gitu loh. Dokumen-dokumennya lengkap nggak, dokumen-dokumen pendukung gitu loh ya. Dokumen-dokumen pendukung riwayat bank misalnya ya kan, seperti yang udah gue jelasin sebelumnya gitu loh. Dokumen pendukungnya lengkap atau enggak gitu loh. Terus dibandingkan dengan dokumen perencanaan juga gitu loh ya. Kira-kira bisa nggak tuh dijelaskan dengan logika gitu loh, bisa dijelaskan sesuai teori dalam dunia keuangan. Tapi kalau seandainya kan misalnya ditemukan anomali ya, itu nanti akan diuji lagi tuh di audit operasional ya. Nah, audit operasional ini ya umumnya melihat efisiensi, efektivitas ya, tapi bukan cuma efektivitas dan efisiensi doang. Audit operasional itu juga melihat bagaimana pengendalian internal dari organisasi itu ya. Lebih umum lagi, audit operasional itu melihat bagaimana organisasi itu melakukan penilaian terhadap manajemen risiko. Lebih umum lagi, audit operasional itu menilai, mengevaluasi juga isu-isu eksternal dan isu-isu internal dari organisasi itu
ya. Jadi secara umum ya audit operasional itu efektivitas, efisiensi di audit tuh, ya, audit pengendalian internal. Tapi dalam hal ini pun audit operasional juga harus melihat SOP. Kira-kira SOP-nya dijalankan atau enggak. Nah, dalam hal ini ya, kalau sebuah perusahaan itu atau dalam sebuah organisasi itu baik laba ataupun nirlaba, seandainya dia udah di standar ISO 9001 versi 2015, ya itu bisa kita lihat dari dokumen pada saat dia mengajukan sertifikasi itu gitu loh. Karena dalam dokumen ISO 9001 itu kan sebuah organisasi harus membuat sistem manajemen mutu dan penerapannya gitu loh. Dalam hal ini kita bisa lihat tuh ya, sistem manajemen mutunya itu dijalankan dengan baik atau enggak gitu loh. Kita lihat tuh sistem manajemen mutu dan perencanaannya itu menjelaskan alur bagaimana sistem manajemen mutu itu dijalankan. Ya. Itu bisa kita lihat tuh dari dokumen itu tuh. Bisa kita audit dari dokumen itu gitu loh. Dalam hal ini audit operasional juga bisa kita lihat daripada komitmen si pemimpinnya itu gitu loh. Ya. Kita audit bagaimana pemimpin itu menjalankan komitmennya gitu loh. Kira-kira pengawasannya dijalankan atau enggak gitu loh. Karena banyak kasus juga ya. Nanti bakal gue tunjukin contoh kasus ya yang berkaitan dengan audit operasional, audit keuangan gitu loh. Dari hal-hal yang gue jelasin seperti sekarang gitu loh. Ya. Nah, dalam hal ini ya, kalau seandainya yang diaudit itu ternyata suatu program, contoh program pemerintah kayak bansos misalnya. Nah, itu indikatornya beda lagi tuh. Tetap pengendalian internal tetap dilihat, efektivitas tetap dilihat, efisiensi tetap dilihat. Tapi untuk program-program sosial ya, itu kadang kita juga melihat bagaimana respon masyarakat, respon si penerima program gitu loh. Kita bisa melihat kecukupan program itu dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, dalam hal ini indikator kecukupan itu juga bisa dipakai untuk melihat operasional suatu organisasi gitu loh. Kira-kira bila organisasi itu bikin sebuah program untuk meningkatkan pendapatan misalnya. Nah, dalam hal ini kira-kira program yang dijalankan itu cukup atau enggak gitu loh. Nah, ini audit operasional secara umum gitu ya. Nah, tapi kalau audit operasional untuk menguji sebuah tindakan yang diduga ada korupsi atau ada fraud gitu ya, untuk menguji hasil dari audit keuangan yang dimana di audit keuangan itu terdapat anomali gitu loh. Banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika di atas kertas-kertas tersebut gitu loh. Nah, ini audit operasional melihat bagaimana pengendalian internal itu dijalankan, lemah atau enggak, SOP-nya banyak yang dilanggar atau enggak gitu loh. Ya. Bila memang pada saat audit operasionalnya itu banyak hal-hal yang tidak sesuai SOP, atau gini, dalam audit operasional kita juga bisa melihat dokumen perencanaan. Di dalam dokumen perencanaan itu ada tujuan. Ya, ada tujuan yang harus dicapai. Dalam hal ini efektivitas. Banyak program yang dijalankan tapi efektivitasnya kurang. Maksudnya apa? Jadi tujuannya apa tapi nggak tercapai. Ada 5 tujuan tapi tercapai 2, sisanya 3 nggak tercapai misalnya. Atau banyak penundaan. Misalnya tujuannya itu selesai di tahun 2024, tapi di tahun 2025 belum selesai. Baru 40%, baru 50%. Dan itu salah satu temuan juga gitu loh. Karena semua tindakan korupsi atau fraud itu akan menghasilkan program yang tidak efektif, akan menghasilkan program yang tidak sesuai tujuan. Pasti. Ya. Sedikit gue ambil contoh yang mungkin kasus EKTP ya. Itu nggak sesuai tujuan, tujuannya apa tapi di tahun berikutnya juga belum selesai gitu loh. Ya, tapi nanti gue kasih contoh lain, gue tunjukin beberapa screenshot dokumen gitu ya,
dari apa yang gue jelasin sekarang, tapi intinya sekarang gue jelasin dulu teori-teorinya, langkah-langkahnya. Nah, dalam hal ini audit operasional selain melihat efektivitas, selain melihat tujuan itu tercapai atau enggak, ya, selain melihat pengendalian internal itu lemah atau enggak, dijalankan atau enggak, audit operasional juga melihat efisiensi. Ya, kira-kira penggunaan sumber dayanya efisien atau enggak gitu loh. Karena sebuah korupsi atau sebuah fraud, ya, tindakan fraud itu pasti nggak menghasilkan operasional yang efisien. Itu nggak mungkin menghasilkan operasional yang efisien gitu loh, ya, nggak mungkin gitu loh. Nah, kemudian jika tadi sebelumnya di audit keuangan banyak ditemukan anomali, kemudian setelah diuji di audit operasional juga banyak pelanggaran SOP, banyak program-program yang tidak sesuai tujuan, banyak ditemukan tidak ada efisiensi, ya. Terus sistem manajemen mutunya juga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini diuji lagi di audit legal atau audit kepatuhan. Nah, dalam hal ini untuk audit legal dan audit kepatuhan, ya, ini kita melihat yang namanya peraturan organisasi, peraturan internal organisasi, atau peraturan direktur misalnya. Nah, untuk perusahaan sekelas BUMN, BUMD, ya, ini ada peraturan direktur, ada yang namanya peraturan Kementerian BUMN. Kalau untuk lembaga BUMN, kalau untuk lembaga BUMN itu ada peraturan Kementerian BUMN terhadap organisasi itu gitu loh. Ada juga ada peraturan direktur misalnya. Dalam sebuah perusahaan swasta pun ada juga peraturan direktur, ya. Dalam hal ini kita juga bisa melihat kontrak kerja gitu loh, ya. Audit legal, audit kepatuhan, kita bisa melihat kontrak kerja yang berkaitan dengan hal yang kita audit. Macam-macam, ya, kontrak kerja apapun itu gitu loh. Nah, kalau seandainya organisasi kita adalah organisasi perbankan, ya pastinya diaudit dengan undang-undang perbankan beserta turunannya tuh, ya. Kalau lembaga kita adalah pertambangan, ya diaudit dengan peraturan perundang-undangan pertambangan beserta turunannya. Kalau organisasi kita adalah rumah sakit, ya diaudit dengan peraturan rumah sakit beserta turunannya gitu loh. Beserta peraturan internal organisasi itu. Jika memang masih banyak ditemukan pelanggaran di dalam audit legal dan audit kepatuhan, ya ini bisa mengerucut kepada penemuan, entah itu apakah hasil penemuannya itu diduga korupsi atau diduga fraud gitu loh, ya. Audit keuangannya banyak anomali, bermasalah, tidak bisa dijelaskan secara logika angka-angkanya gitu loh, tidak bisa dijelaskan sesuai akalnya orang akuntansi misalnya. Terus diuji di audit operasional nggak efektif, nggak efisien, pengendalian internalnya lemah. Di audit legal dan kepatuhan banyak peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yang tidak sesuai pasal misalnya. Ya udah, lanjut pada dugaan apakah ada korupsi atau enggak, apakah ada fraud atau enggak. Nah, dalam hal ini internal audit forensik, ya, setelah melakukan audit keuangan, setelah melakukan audit operasional, setelah melakukan audit legal, lanjut kepada penemuan apakah ini beneran ada penyimpangan, ada pelanggaran gitu loh. Nah, dalam hal ini, ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang korupsi itu sendiri, ya, dalam hal ini di pasal 2, ya,
Korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melakukan perbuatan secara sengaja melawan hukum. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dilihat tuh, ada nggak keuangan negara yang dilanggar? Ada nggak, bukan keuangan negara yang dilanggar, ada nggak kerugian keuangan negara, ya, dari hal-hal yang ditemukan tersebut? Ada nggak kerugian perekonomian gitu loh, ya. Nah, seandainya kan kita lihat di pasal 3-nya ya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, ini dilihat ya unsur-unsurnya gitu loh. Kalau seandainya kan memang dugaannya korupsi, kalau dugaannya fraud gitu loh, ya, memenuhi nggak unsur-unsurnya gitu loh. Ada nggak kerugian keuangan negara, ada nggak kerugian perekonomian negara, ada nggak perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, atau perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan orang lain misalnya, untuk menguntungkan suatu korporasi misalnya. Nah, dalam hal ini namanya internal audit forensik ya, kita melihat suatu tindakan korupsi atau suatu tindakan fraud pastinya mengacu pada undang-undang tersebut gitu loh, unsur-unsurnya sesuai atau enggak. Nah, lanjut kepada penerapan kriminologi forensik sendiri gitu loh. Kriminologi adalah suatu ilmu ya, yang mempelajari tentang kejahatan. Kenapa orang melakukan kejahatan, motifnya apa, modus operandinya apa, metode yang dilakukan saat melakukan kejahatan itu apa, proses melakukan kejahatannya bagaimana gitu loh. Nah, dalam hal ini teknik-teknik kriminologi forensik yang dilakukan adalah dua. Yang pertama rekonstruksi, ya. Yang kedua itu profiling pelaku. Nah, dalam hal ini audit keuangan sudah dilakukan, audit operasional sudah dilakukan, audit legal dan kepatuhan sudah dilakukan. Terus juga pada saat dilakukan penilaian atau pada saat dilakukan pencarian gitu ya, apakah ada korupsi atau enggak sesuai dengan Undang-Undang Tipikor 31 tahun 1999 gitu ya. Memang dugaannya kuat ada suatu tindakan korupsi. Nah, disinilah masuk yang namanya kriminologi forensik gitu loh. Coba seandainya ada suatu korupsi, dilakukan rekonstruksi dulu deh. Kira-kira seandainya ada korupsi, ini bagaimana proses korupsinya gitu loh, alurnya tuh bagaimana gitu loh, ya. Karena kriminologi forensik ini seperti yang gue jelaskan tadi, kita harus melakukan yang namanya rekonstruksi. Bagaimana korupsi ini bisa terjadi, bagaimana korupsi ini bisa berhasil gitu ya. Kita harus melakukan rekonstruksi dulu, biar nanti ujungnya kita melakukan profiling pelaku gitu loh. Kira-kira dengan proses korupsi seperti ini, dengan rangkaian tindakan korupsi seperti ini yang bisa melakukan itu siapa gitu loh. Yang bisa melakukan rangkaian tindakan korupsi ini siapa gitu loh. Apakah dia seorang sekretaris, atau dia seorang kepala divisi, atau mungkin dia cuma sebagai staf ahli administrasi, atau mungkin dia adalah kepala organisasi, dalam hal ini direktur utama, atau mungkin dalam hal ini direktur keuangan atau direktur pelaksanaan, atau dalam hal ini mungkin dia seorang komisaris gitu loh. Nah, pastinya setelah kalian melakukan audit keuangan, audit operasional, audit legal, dan dugaannya beneran ada korupsi, ya udah lakukan rekonstruksi. Kira-kira kalau ada korupsi, bagaimana korupsinya itu dilakukan, bagaimana rangkaian tindakan korupsi itu bisa terjadi. Ya, kalian rekonstruksi. Nah, dari hasil rekonstruksi itu, ya barulah kalian melakukan profiling. Kira-kira siapa
orang yang bisa melakukan hal ini. Maksudnya itu adalah kira-kira orang dengan profil apa yang bisa melakukan rangkaian tindakan seperti ini gitu loh. Seperti yang udah gue jelasin barusan, bisa aja orang yang melakukan tindakan seperti ini adalah orang yang profilnya sekretaris ya, kepala divisi dan bla 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 ya, seperti yang gue jelaskan barusan gitu loh. Nah, dalam hal ini ya, gue pengen menampilkan sebuah contoh. Nih yang kalian lihat di layar sekarang ya. Ya, ini adalah sebuah kasus korupsi dari Desa Japanan, Mojokerto. Nah, ini ya yang namanya anggaran pendapatan dan APBD desa ya, anggaran pendapatan dan belanja desa ya. Ini gue ambil contoh di Desa Japanan, Mojokerto. Ini penetapan APBD desa itu ditetapkan melalui peraturan kepala desa. Bahkan perubahannya pun ditetapkan melalui peraturan kepala desa gitu loh. Kalau konteksnya perusahaan ya, kalau konteksnya perusahaan itu ada yang namanya anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, APB perusahaan gitu loh. Anggaran pembiayaan, anggaran pendapatan dan pembiayaan perusahaan. Sorry, beberapa perusahaan gue temuin anggaran pendapatan dan pembiayaan perusahaan. Nah, tapi kalau karena ini konteksnya desa ya pastinya APBD desa gitu, anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh kepala desa. Nah, di dalam APBD desa ini ya terdapat yang namanya dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil retribusi dengan pemerintah kabupaten, ya, pendapatan asli desa. Jadi di dalam dokumen penetapan anggaran ya itu lengkap gitu loh. Anggarannya dipakai untuk apa, anggarannya dapat dari mana gitu loh. Nah ini salah satu contoh ya. Nah kemudian di dalam tampilan yang kalian lihat sekarang ini ya, ini di Desa Japanan itu ya, itu kalau mau mencairkan uang ada yang namanya surat permintaan pembayaran, yang dimana surat permintaan pembayaran ini dilakukan oleh sekretaris, dalam hal ini bernama Nastain, yang dimana surat permintaan pembayaran itu harus ditandatangani oleh kepala desa, harus ditandatangani oleh bendahara, harus ditandatangani oleh PPKD. Cuman kenyataannya si Nastain ini cuman minta tanda tangan kepala desa, cuman minta tanda tangan bendahara, dan dia tidak minta tanda tangan PPKD, bahkan tidak berkoordinasi dengan PPKD. Ya. Nah, kemudian setelah tanda tangannya didapat, dalam kasus ini ya, ini kepala desa dan bendahara mencairkannya di bank daerah. Setelah dicairkan, duit itu diserahkan ke Nastain, karena Nastain ini bukan cuma sebagai sekretaris PLT, dia bukan cuma sekedar PLT sekretaris. Dia juga adalah pelaksana koordinator keuangan, pelaksana teknis koordinator keuangan. Yang dimana semua kegiatan yang bersumber dari APBD desa sudah dilaksanakan oleh si Nastain, namun untuk pertanggungjawabannya tidak dapat diakui dan banyak ketidaksesuaian dengan perundang-undangan. Ya. Jadi belanja ya, belanja kegiatan banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak direalisasikan. Ya, itu 92 juta lebih tuh. Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak direalisasikan. 92 juta lebih, yang dimana salah satunya adalah beberapa sub kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh PPKD, namun kenyataannya PPKD tidak memegang uang, melainkan semua uang dipegang oleh Nastain. Ya, jadi yang seharusnya PPKD melakukan kegiatan, yang seharusnya PPKD memegang duit tersebut, tapi PPKD itu nggak megang duit itu gitu loh, dan duitnya dipegang oleh Nastain. Ya. Nah, itu 92 juta lebih tuh. Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak direalisasikan. Nah, dalam hal ini ya, mengacu pada teori
atau teknik-teknik yang gue jelasin sebelumnya. Pertama, audit keuangan. Ya. Jelas di dalam audit keuangan ada 92 juta lebih. Ya. Ini anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak direalisasikan. Ya. Jadi audit keuangannya jelas nih, anomali gitu loh. Nah, kemudian diuji di audit operasional. Nah, untuk audit operasional ini ya, sebelumnya tadi gue menjelaskan ada yang namanya audit pengendalian internal. Nah, dalam hal ini ya, kepala desa itu nggak menjalankan pengendalian internalnya dia gitu loh. Karena kan yang namanya anggaran ya, penetapan penggunaan anggaran, itu kan pastinya kepala desa juga ikut membuat peraturan itu gitu loh. Kepala desa ikut menandatangani peraturan penggunaan anggaran itu. Nah, tapi kan kenyataannya ya, dalam file yang kalian lihat ini kepala desa loh yang mencairkan uang tersebut di bank daerah. Namun ya, kepala desa tuh nggak peka gitu loh. Kalau surat pembayaran yang dia bawa dengan bendahara itu tidak ada tanda tangan PPKD. Dalam hal ini ya, si kepala desa itu paham kalau surat pembayaran untuk pencairan anggaran desa gitu ya, itu harus ada tanda tangan PPKD. Bukan cuma tanda tangan dia doang, bukan cuma tanda tangan bendahara doang. Harus ada tanda tangan PPKD yang dimana di dalam surat pembayaran itu tidak ada tanda tangan PPKD. Bahkan koordinasi dengan PPKD pun juga tidak. Ini pengendalian internalnya tidak dijalankan nih oleh si kepala desa gitu loh. Malah kalau kita ngomongin standar ISO 9001 ya, itu kan ada yang namanya kepemimpinan dan komitmen gitu loh. Bagaimana seorang kepala organisasi ya itu menjalankan komitmen terhadap pelaksanaan sistem manajemen mutu ya. Dalam hal ini si kepala desa itu nggak menjalankan komitmennya tuh untuk menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif gitu loh. Nah, dalam audit operasional ini ya bukan cuma pengendalian internal si kepala desanya doang yang tidak dijalankan gitu loh. Tapi si Nastain ya yang seharusnya berkoordinasi dengan PPKD, tapi dia tidak berkoordinasi dengan PPKD. Ya. Malah duitnya dibawa dia semua. Ya, duitnya dibawa dia semua gitu loh. Nah, ini audit operasional nih, yang dimana audit operasional ini menunjukkan kalau pentingnya pengendalian internal, kalau pentingnya peraturan dijalankan sesuai SOP, sesuai peraturan internal organisasi itu sendiri ya. Makanya untuk audit operasional pun lihat peraturan internal, lihat SOP gitu loh. Lihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu yang namanya audit operasional juga bisa sekaligus dijalankan oleh audit legal dan oleh audit kepatuhan. Karena semua tindakan itu pasti mengacunya pada perundang-undangan atau peraturan terkait. Ya. Pasti gitu. Nah, kemudian dalam hal ini ya, ini lanjut kepada audit legal atau audit kepatuhan. Nah, pastinya tindakan yang dilakukan Nastain ini ya, ini sangat bertentangan dengan peraturan kepala desanya itu sendiri gitu loh. Peraturan kepala desa tentang APBD desa ya. Terus juga ya, kalau di audit legal juga ya, mengacu pada Undang-Undang Tipikor 31 tahun 1999 ya. Ini ada kerugian keuangan negara yang dilakukan Nastain, yaitu nominalnya 92 juta lebih ya. Jelas unsur setiap orang, jelas secara sengaja melawan hukum, jelas menguntungkan diri sendiri ya kan, jelas terjadi kerugian keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah gitu loh ya. Terus unsur di pasal 3-nya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, nah jelas setiap orangnya beliau ya, menguntungkan diri sendirinya jelas ya.
menyalahgunakan kesempatan menyalahgunakan kesempatan wewenang atau sarana yang ada padanya. Jelas dia adalah seorang PLT sekretaris, ya kan, sekaligus koordinator pelaksana teknis keuangan gitu loh. Ya. Ini jelas audit keuangan bermasalah, audit operasional bermasalah dalam dokumen yang kalian lihat sekarang ini. Audit legalnya pun menunjukkan unsur-unsur korupsinya tepat gitu loh, unsur-unsur korupsinya terpenuhi gitu loh. Ya. Nah ini nih contoh penerapan dari teori dan teknik yang gue jelasin sebelumnya terhadap suatu kasus gitu loh. Dari audit keuangan, audit operasional, terus audit legal gitu loh. Ya. Nah, dalam hal ini juga ya, kalau kita mau mengerucut kepada kriminologi forensik ya, ini kita juga harus melihat proses penyelidikan dan penyidikan ya. Semua tindakan pidana umum ataupun tindakan pidana khusus ya, ini kan rangkaiannya adalah penyelidikan dan penyidikan gitu. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ya. Terus lanjut, untuk penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dimana bukti itu guna membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Nah, dalam hal ini proses penyelidikan ya, proses penyelidikan sebelum ke penyidikan, proses penyelidikan itu sendiri ya, itu adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Nah, pada saat kita melakukan audit keuangan ya, pada saat kita melakukan audit keuangan, terus audit operasional, ini kan masih dugaan tindak pidana nih, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Pada saat kita melakukan audit keuangan, kita udah menduga nih, ada apa nih, kok banyak anomali, kok banyak dokumen-dokumen pendukung keuangan yang tidak sesuai dengan pencatatannya. Banyak dokumen-dokumen administrasi keuangan yang tidak sesuai dengan angka-angka di atas kertas laporan keuangan itu gitu loh. Ya. Lanjut di audit operasional. Audit operasionalnya pun banyak hal-hal yang tidak efektif, banyak hal-hal yang tidak efisien, banyak pengendalian internal yang lemah gitu loh. Nah, ini dalam proses penyelidikan ya, itu pastinya membawa hasil-hasil dari audit keuangan, audit operasional, audit legal. Nah, dalam hal ini seorang penyelidik ya, ini sebenarnya balik lagi, dia juga melakukan audit keuangan gitu loh. Audit audit operasional, audit legal gitu loh ya. Rangkaian audit keuangan, rangkaian audit operasional, rangkaian audit legal gitu loh ya, ini masuk dalam rangkaian penyelidikan juga gitu loh, yang dimana mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Benar nggak ada tindak pidananya nih gitu loh. Atau mungkin dalam audit keuangan ternyata anomali-anomalinya itu atau ketidakkesesuaiannya itu disebabkan karena tidak dijalankannya prinsip-prinsip akuntansi, atau tidak dijalankannya asas-asas pencatatan atau asas-asas akuntansi yang berlaku. Misalnya gitu, misalnya itu. Jadi dalam penyelidikan ini ya, benar nggak ada korupsi atau hanya ada kesalahan teknis administrasi pencatatan doang gitu loh. Makanya kan dari audit keuangan itu diuji di audit operasional, dari audit operasional diuji di audit legal, sampai kepada pengauditan sesuai dengan Undang-Undang Tipikor. Ada nggak unsur-unsur tindak pidana korupsi yang memenuhi pasal 2 dan pasal 3 gitu loh. Nah, kemudian dari penyelidikan ini naik ke penyidikan ya, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dari bukti itu membuat terang suatu tindak pidana ya. Jadi bukti-bukti yang dibawa di tahap penyidikan ini adalah ya bukti-bukti laporan akuntansi, laporan keuangan gitu loh, yang udah disertai kesimpulan kalau
angka-angka ini nih yang ada di laporan akuntansi, yang ada di laporan keuangan itu tidak sesuai dengan dokumen pendukung, ya, dengan dokumen rekening bank misalnya, rekening koran bank, atau tidak sesuai dengan mutasi bank misalnya, atau tidak sesuai dengan jumlah orang yang menerima pembayaran dari suatu program misalnya, ya, itu udah dibawa tuh di dalam penyelidikan itu gitu loh, di dalam penyidikan itu, dan itu melalui proses penyelidikan juga gitu loh, mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga tindak pidana gitu loh. Nah, itu di dalam proses penyidikan sendiri ya. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Nah, bukti itu sebenarnya udah terkumpul tuh pada saat dilakukan audit internal gitu loh. Tinggal dibuktikan lagi di penyelidikan, dari penyelidikan dibuktikan lagi di penyidikan gitu loh. Bisa nggak membuat terang suatu peristiwa atau suatu kejadian yang diduga tindak pidana gitu loh. Bener nggak nih tindak pidana gitu loh, membuat terang suatu tindak pidana. Jadi ketika di proses penyelidikan itu udah ditemukan tindak pidananya gitu loh, udah bukan diduga lagi ya, tapi emang udah terbukti ini ada korupsi gitu loh. Di saat proses penyelidikan ini ada korupsi, ini ada fraud gitu loh, makanya naiklah ke penyidikan gitu loh. Di saat penyidikan itulah semua bukti-bukti ya yang dikumpulkan ternyata membuat terang suatu tindak pidana, membuat terang suatu tindakan korupsi, membuat terang suatu tindakan fraud, ya. Makanya dilakukan audit keuangan, audit operasional, audit legal gitu loh. Seperti yang kalian lihat tadi ya, dokumen dari kejadian korupsi di Desa Japanan itu ya. Itu gue ambil dari putusan pengadilan tuh Surabaya tuh, ya. Nah, ada kasus lain juga sebenarnya ya. Saat video ini dibuat ya, ini lagi berlangsung sebuah kasus korupsi di Sritex yang melibatkan direktur Bank DKI dan salah satu direktur Bank BJB, ya. Pada saat video ini dibuat ya, pada saat kalian menyaksikan video ini ya, maksudnya pada saat video ini dibuat, ini kasus Sritex sedang berlanjut, yang dimana ya kalau kita mau mengauditnya pakai audit keuangan ya, ini jelas gitu loh, 100 miliar masuk ya ke rekening Sritex gitu ya dari Bank DKI, 500 miliar lebih keluar dari rekening Bank BJB gitu. Itu jelas dari audit keuangan. Kemudian audit operasional ya, yang dimana untuk melakukan pinjaman ya, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh si peminjam gitu loh. Namun kan kenyataannya direktur Bank DKI, direktur utama lah gitu kan dari Bank DKI tersebut, dan salah satu direktur dari Bank BJB itu nggak memberikan syarat kepada komisaris utama Sritex gitu loh. Padahal nominal pinjamannya lumayan besar loh. Dari Bank DKI kan 100 miliar, dari Bank BJB 500 miliar. Nah, dalam hal ini ya, di kasus Sritex itu ya, itu direktur utama Bank DKI dan salah satu direktur Bank BJB ditangkap. Nah, ini sebenarnya lagi dicari nih gratifikasinya gitu loh. Apakah ada hadiah dari komisaris Sritex kepada direktur Bank DKI dan direktur Bank BJB gitu loh, sampai mau kok memberikan pinjaman sebesar itu gitu loh, 100M, 500M gitu loh. Dalam artian kerugian negaranya udah ada gitu loh. Kerugian daerah, dalam hal ini kerugian daerah gitu loh, kerugian keuangan daerah udah ada 500 miliar dari Bank BJB, 100 miliar dari Bank DKI ya. Audit operasionalnya pun jelas banyak pelanggaran internal yang dilanggar oleh direktur Bank DKI dan direktur Bank BJB. Audit keuangannya jelas ada nominal 100 miliar dari Bank DKI dan 500 miliar dari Bank BJB gitu ya. Ya sekarang tinggal dicari doang gitu loh, ada nggak unsur menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan korporasi gitu loh. Dalam hal ini dicari nih, kira-kira ada nggak unsur menguntungkan diri sendiri dari Bank
dari Direktur Bank DKI dan dari salah satu Direktur Bank BJB, dicari gratifikasi itu, ya. Nah, itu salah satu contoh kasus reteks tuh ya. Pada saat video ini dibuat, ini kasusnya masih berjalan, ya. Nah, balik lagi ke masalah penyidikan tadi, ya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Nah, di dalam penyidikan ini ya, ini udah ditetapkan nih kalau memang kasus yang sedang diselidiki itu memang benar ada tindak pidana, ya. Memang benar ada tindak pidana dan itu udah dibuktikan pada proses penyelidikan, ya. Jadi di tahap proses penyelidikan itu ya, itu udah ditemukan tindak pidananya tuh, ya. Dari audit keuangan, audit operasional, audit legal gitu loh. Yang masuk kepada proses penyelidikan itu udah ditemukan kalau ini korupsi, kalau ini fraud, makanya lanjut ke penyidikan. Ya, di proses penyidikan itulah dibuat terang tuh suatu tindak pidana, ya. Bukti-buktinya dikumpulin, ya. Nah, kemudian di dalam proses penyidikan ini ya, ini kan bukan cuma mengumpulkan bukti dan bukan cuma membuat terang suatu tindak pidana, tapi guna menemukan tersangkanya. Nah, proses menemukan tersangkanya inilah proses yang dilakukan oleh para kriminolog forensik. Proses menemukan tersangkanya inilah proses yang dimana harus menggunakan teknik kriminologi forensik. Proses yang bisa ibaratnya apa ya? Jadi menemukan tersangkanya ini ya, ini proses yang dijalankan pada kriminologi forensik itu sendiri gitu loh. Seperti yang udah gue jelasin di sebelumnya ya. Kalau kriminologi forensik itu tekniknya ada dua, rekonstruksi sama profiling pelaku gitu loh. Jelas menemukan tersangkanya. Yang pertama kita lakukan rekonstruksi dulu nih. Kira-kira rangkaian tindakan korupsinya itu seperti apa gitu loh. Proses korupsinya itu seperti apa, modus korupsinya itu seperti apa. Lakukan rekonstruksi dulu gitu loh. Setelah audit keuangan, setelah audit operasional, setelah audit legal, semuanya banyak pelanggaran, lakukan rekonstruksinya. Bagaimana proses korupsi ini terjadi? Bagaimana proses fraud ini bisa terjadi? Tindakannya bagaimana? Rangkaiannya bagaimana? Nah, setelah itu ya, di dalam kriminologi forensik lakukan profiling, ya, untuk menemukan tersangkanya. Kira-kira siapa yang bisa melakukan rangkaian tindakan korupsi seperti ini? Kira-kira siapa yang bisa melakukan proses korupsi dengan modus seperti ini gitu loh. Makanya kan di dalam penyidikan itu ya, di kalimat terakhir itu jelas menemukan tersangkanya. Ya berarti kan dengan menggunakan teknik kriminologi forensik ya, ini bisa kita menemukan tersangkanya gitu loh. Tekniknya dua, rekonstruksi baru profiling. Ya, gua ambil contoh waktu kasus korupsi waktu kasus korupsi perlengkapan pendidikan Provinsi DKI waktu zamannya Ahok. Nah, pada kasus tersebut ya, korupsi di Provinsi DKI waktu zamannya Ahok, korupsi dana pendidikan, itu Ahok nuduh anggota DPRD tuh, ya, nuduh anggota DPRD yang melakukan korupsi. Ya, padahal yang melakukan korupsi adalah pegawai dinas pendidikannya sendiri. Nah, dalam hal ini ya, Ahok itu nggak melakukan teknik kriminologi forensik gitu loh. Dalam hal ini dia menemukan adanya korupsi, audit keuangan udah dia lakukan, audit operasional udah dia lakukan, audit legal dan audit kepatuhan udah dia lakukan. Korupsinya ditemukan, tindak pidananya ditemukan gitu ya. Dia udah melakukan penyelidikan nih, ya kan? Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, ya. Dia udah menduga ada tindak pidana dan memang setelah dilakukan proses penyelidikan oleh dianya sendiri, ya. Ini dia yakin gitu loh, ada tindak pidana. Tapi masalahnya dia nggak melakukan teknik kriminologi forensik. Harusnya ya, sebelum dia nuduh DPRD, ya, dia lakukan dulu tuh rekonstruksi bagaimana korupsi ini bisa terjadi, bagaimana rangkaian tindakan korupsi ini gitu loh, bagaimana
proses korupsi ini bisa terjadi gitu loh. Dan kemudian dia juga nggak melakukan profiling, kira-kira yang bisa melakukan tindakan seperti ini siapa gitu loh. Apakah seorang anggota DPRD, atau seorang kepala dinas pendidikan, atau seorang staf ahli di dinas pendidikan, atau seorang tenaga honorer di dinas pendidikan gitu loh. Makanya pada kasus tersebut ya, waktu korupsi dana pendidikan Provinsi DKI zamannya Ahok, itu rame tuh. Ahok nuduh-nuduh DPRD, padahal yang korupsi dinas pendidikannya sendiri gitu loh, pegawai-pegawai di sana. Makanya itu penting kita melakukan teknik kriminologi forensik ya. Penting kita melakukan teknik kriminologi forensik ya. Tekniknya itu apa? Rekonstruksi dan profiling ya. Sesuai dengan judul video yang kalian lihat ya, penerapan kriminologi forensik dalam internal audit forensik. Inti dari video ini adalah lakukan rekonstruksi dan lakukan profiling kriminal. Lakukan rekonstruksi apa? Gue jelasin sekali lagi. Setelah melakukan audit keuangan, ditemukan banyak anomali di dalam di dalam pencatatan akuntansi tersebut, laporan akuntansi tersebut ya, yang dimana itu harus didukung dengan dokumen-dokumen pendukung ya, harus dibandingkan juga dengan dokumen perencanaan ya. Setelah pada saat audit keuangan itu ditemukan banyak anomali, uji di audit operasional, kira-kira pengendalian internalnya dijalankan atau enggak, audit operasionalnya yang dimana operasionalnya itu sesuai tujuan atau enggak, efektif atau enggak. Pasti ya, yang namanya tindakan korupsi atau fraud itu enggak akan menghasilkan proses yang efektif ya. Pasti prosesnya itu tidak sesuai tujuan. Entah itu waktunya jadi tertunda, entah itu programnya jadi mangkrak, entah itu banyak kekurangan dari output yang dihasilkan gitu loh. Pasti nggak ada korupsi yang menghasilkan program yang sempurna gitu loh. Nggak ada fraud yang menghasilkan program yang sempurna. Pasti ada kecacatan ya. Pasti ada kecacatan, maksud gue ya. Pasti ada ketidaksesuaian ya. Nggak akan sempurna suatu proses kalau ada korupsi. Pasti ada. Di audit operasional tuh pasti ketahuan. Kemudian diceklah di audit legal, ada nggak peraturan-peraturan internal yang dilanggar. Pasti ada. Semua tindakan korupsi, semua tindakan fraud itu pasti ada peraturan SOP, peraturan internal yang dilanggar. Pasti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Nggak mungkin nggak ada ya. Tapi sekali lagi ya, di awal melakukan audit keuangan itu dugaannya jangan langsung ada korupsi. Karena pada saat kita melakukan audit keuangan itu kita melihat ada nggak asas-asas akuntansi yang dilanggar gitu loh. Ada nggak prinsip-prinsip akuntansi yang dilanggar gitu loh. Itu dulu yang dilihat gitu loh. Nah, tapi dalam hal ini setelah melakukan semua audit tersebut ya, barulah memang kalau seandainya ini ada korupsi nih, dugaannya ini ada yang nggak beres nih, audit keuangan negatif, audit operasional negatif, audit legal juga banyak yang dilanggar, banyak peraturan yang tidak dilaksanakan, ya udah, memang dugaannya 100% nih ada korupsi. Ya udah, lakukanlah rekonstruksi. Lakukan rekonstruksi gitu loh. Bagaimana proses korupsi ini terjadi kalau memang ini ada korupsi? Bagaimana rangkaian tindakan korupsi ini kalau memang ini ada korupsi? Gitu loh. Setelah berhasil melakukan rekonstruksi, setelah berhasil menemukan prosesnya bagaimana korupsi ini bisa terjadi, setelah berhasil membuat proses tindakan-tindakan korupsinya itu gitu ya, rangkaian tindakan itu tuh udah bisa digambarkan gitu loh ya. Prosesnya seperti ini, dicairkan dulu tuh kayak kasus di desa Japanan yang tadi kalian lihat ya. Itu kan dicairkan oleh kepala desa, baru duitnya itu dibawa kabur oleh si Nastain tersebut gitu loh. Nah, bagaimana
rangkaian tindakan korupsi ini bisa terjadi kalau seandainya sudah digambarkan tuh ya. Jadi kita gambarkan gitu loh. Kita gambarkan bagaimana korupsi ini bisa terjadi jika ada korupsi. Bagaimana rangkaian tindakannya jika ada korupsi, ya. Setelah kita berhasil melakukan penggambaran dari rekonstruksi itu gitu loh, baru dilihat kira-kira siapa, profil pegawai seperti apa, profil orang dengan status seperti apa, profil orang dengan jabatan seperti apa yang bisa melakukan rangkaian tindakan korupsi ini. Ya. Setelah dilakukan gambaran dari rangkaian tindakan korupsi itu, ya udah dilihat siapa sih yang bisa melakukan korupsi ini, jabatannya apa sih orang yang bisa melakukan rangkaian tindakan korupsi ini, gitu loh. Posisinya posisi apa sih orang yang bisa melakukan rangkaian tindakan seperti ini, gitu loh, ya. Ya sesuai dengan yang udah gue jelaskan tadi, gitu loh. Dari proses internal audit forensik, ya audit keuangan, terus audit operasional, audit legal dan kepatuhan gitu loh, baru dilakukan teknik kriminologi forensik, yang dimana dalam proses penyidikan, ya, teknik kriminologi forensik ini dilakukan di bagian menemukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Nah, audit keuangan, audit operasional, audit legal itu adalah proses saat mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Ini nih proses yang dilakukan di audit keuangan, audit operasional, dan audit legal. Pada saat proses penyelidikan pun ya, ini audit operasional dan audit keuangan dan audit legal juga udah dilakukan, ya, untuk menentukan benar atau tidaknya ada tindak pidana gitu loh, ya. Jadi pada saat proses penyelidikan dan pada saat proses penyidikan, yang dimana proses penyidikannya itu masih di tahap menemukan dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana, ini proses dari audit keuangan, audit operasional, dan audit legal, ya. Audit legal pastinya sekaligus juga audit perundang-undangan tipikor, ya. Bener nggak ada kerugian negara atau ada kerugian ekonomi yang terjadi gitu loh. Bener nggak ada proses menguntungkan diri sendiri gitu loh. Nah kemudian barulah di tahap terakhir menemukan tersangkanya gitu loh. Kira-kira tersangkanya itu siapa gitu loh. Dengan proses rekonstruksi itu ketahuan gitu loh, tindakannya seperti apa. Setelah itu lakukan profiling, kira-kira jabatan seperti apa yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Dalam hal ini unsur menguntungkan diri sendiri yang ada di pasal 2, ya, itu masuk kepada unsur menemukan tersangkanya tuh. Kira-kira setelah diduga pelakunya adalah si A, si B, ya udah dibuktikan bener nggak ada korupsi di dalam rekeningnya dia tuh, ya, entah itu berupa hadiah, uang transfer misalnya, atau berupa mobil misalnya. Nah, itu dalam teknik kriminologi forensik juga termasuk gitu loh. Tapi dalam teknik kriminologi forensik ini ya sebenarnya ini teknik yang paling ringkas sebenarnya, jalan pintas. Karena setelah dilakukan rekonstruksi ya, ini kan melakukan rekonstruksi itu saat memang udah ditemukan tindak pidananya tuh. Ini udah ditemukan tindak pidana, makanya dilakukan rekonstruksi. Dan pada saat dilakukan rekonstruksi, itu penggambarannya masuk akal gitu loh, sesuai dengan tindak pidana yang ditemukan gitu loh. Sebenarnya pada saat masuk teknik kriminologi forensik ini, ya, ini udah jelas gitu loh, memang ada korupsi dengan rangkaian tindakan seperti ini gitu loh. Nah, kira-kira yang bisa melakukan rangkaian tindakan seperti ini orang dengan jabatan seperti apa gitu loh. Ya satu persatu ditunjuk gitu, dilihat gitu loh. Kira-kira yang punya wewenang tuh orang seperti apa gitu loh. Kalau contohnya kasus Desa Japanan yang sekarang kalian lihat ini nih ya, di video ini nih. Ini kan jelas nih ya. Ternyata yang melakukan itu adalah orang dengan jabatan sekretaris dan pelaksana teknis
koordinator keuangan. Ya, sebenarnya pada saat penerapan teknik kriminologi forensik ini ya, ini kita udah bisa ngelihat pelakunya siapa gitu loh. Karena seperti yang udah gue jelaskan dari tadi, kita melakukan rekonstruksi. Ya, dari proses pembuatan rekonstruksi itu ketahuan kok yang bisa melakukan siapa gitu loh. Sekali lagi, pada saat kalian melakukan penggambaran rekonstruksi, itu harus sesuai dengan temuan tindak pidana yang diyakini gitu loh. Harus. Karena kan teknik kriminologi forensik ini teknik yang dilakukan terakhir gitu loh. Setelah ditemukan suatu tindak pidana dan memang diyakini tindak pidana gitu loh, dengan berbagai macam bukti gitu loh. Makanya rekonstruksi yang dilakukan di teknik kriminologi forensik ini ya, ini semakin memperjelas pelakunya siapa gitu loh sebenarnya. Nah, kalau gue pakai kasus lain ya, kayak kasusnya Sritex itu ya, yang sekarang sedang berjalan kasusnya ya. Nah, ini kan pelakunya direktur utama gitu loh. Siapa yang bisa mengeluarkan pinjaman ya, direktur utama gitu loh kalau di Bank DKI gitu loh. Kalau di Bank BJB kan salah satu direktur, cuman gue lupa direktur apa, tapi dia bukan direktur utama gitu loh. Nah, oke, segitu aja video dari gua. Intinya, kriminologi forensik ya, itu bisa dilakukan pada saat proses internal audit forensik. Nah, tekniknya bagaimana? Kriminologi forensik itu tekniknya rekonstruksi. Ya, pertama rekonstruksi, yang kedua teknik profiling. Rekonstruksinya pun harus setelah diyakini memang ada tindak pidana. Ya, kalau memang yakin tindak pidana ya, bukti-buktinya jelas. Kalau memang ada tindak pidana yang dilakukan, sudah diyakini ada tindak pidana, baru dilakukan rekonstruksi. Jangan melakukan rekonstruksi kalau memang belum diyakini ada tindak pidana, ya. Karena nggak akan bisa teknik rekonstruksi itu ditemukan gitu loh. Pastinya setelah melalui proses penyelidikan, setelah melalui proses penyidikan sampai mengumpulkan bukti-bukti yang dari bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana, baru dilakukan rekonstruksi. Karena apa? Supaya prosesnya itu bisa lebih baik, bisa efektif maksud gua, ya. Sudah ada tindak pidana nih ditemukan, ya udah rekonstruksi gitu loh. Itu lebih mudah tuh melakukan rekonstruksi setelah benar-benar diyakini ada tindak pidana gitu loh. Baru proses terakhir adalah profiling, siapa nih yang bisa melakukan rangkaian tindakan korupsi ini gitu loh. Oke, segitu aja dari gua, thank you. Yeah.